boleh nampak ini slide. Kalau boleh nama slide, saya teruslah. Because hari ini ialah closing date, saya pun tak mau semua spend panjang punya masa. So, ini EKYC, itu KYC stand for what? You know your customer lah. So, kalau customer tanya, so you tahulah EKYC. So, kita ada dua type punya EKYC. Type 1 ialah EKYC, type 2 ialah NKYC. Okay, bila boleh guna NKYC nanti saya akan terang lah. So, biasa semua order yang rental akan masuk itu EKYC, okay? So, you guna e-brand store, ada web key in, akan masuk itu EKYC lah. So, customer mesti mau upload dia punya IC depan dengan belakang, dan buat record itu video lah. Itu 4 saat punya video, okay? Type 2, boleh skip EKYC tapi ada syarat lah. Dia mesti mau apa? Dia mau mesti ada Malaysian dan lebih 50 years old. Means mau lebih 50 umur baru boleh guna NKYC lah. Okay? Kalau non Malaysia dengan tak ada itu MyCard pun boleh guna itu manual KYC lah. Because dia tak ada IC, so that's why dia mau guna itu NKYC lah. Okay? So macam you tanya saya itu kalau dia IC merah ke IC tentera ke macam mana, itu bukan itu semua mau masuk NKYC lah. Okay? Because dia mau IC normal baru boleh perform itu KYC. Okay? So kita start kalau kita key e-brand store, okay? Biasa kita key in customer detail, lepas buat payment, dia akan terus masuk itu EKYC. Dulu kita mau install itu Kuku Plus. Kalau you mau tolong customer install Kuku Plus, perform EKYC pun boleh. Kalau you tak mau, kita ada lagi satu method lah. Lepas you buat itu payment, sudah lepas, itu payment sudah lepas, HQ akan send itu satu SMS link bagi customer punya handphone. Okay? So you tekan itu link, you terus boleh buat itu EKYC lah. Okay? Tak payah install itu Kuku Plus pun boleh. Okay? Ini ialah satu itu improvement. Okay? Ini ialah satu itu improvement. Okay? Lepas tu dia macam biasalah. Lepas tu kalau dia EKYC Plus, kalau dia fall under RM punya list, DRS akan suruh you ambil customer punya IC atau typical lah, cuma upload lagi dalam itu sistem lah. Kalau dia tak ada masalah, tak ada dalam itu RM punya list, dia akan terus pergi itu follow lah, macam kita dulu buat. Okay, ini untuk improvement untuk dulu punya EKYC. Okay, kalau you key in ialah web system pun sama juga. Dulu kita key in customer detail, dia sampai mau attach itu dokumen, you mau attach customer punya IC dengan debit card. Lepas you attach customer punya IC debit card, you mau tekan confirm submission, HQ akan send itu SMS punya EKYC link kasih customer. So customer mau perform, sudah pass, baru RN akan proses itu order lah. Ini macam kita hanya tambah satu step lah, you tekan itu confirm submission, itu dokumen. So HQ akan send satu link itu untuk perform EKYC punya. Then customer mau perform itu EKYC, lepas itu EKYC, HQ akan perform itu proses itu order. Okay. Ini untuk kita web system key in untuk penapis air lah dengan penapis udara. Kalau HLV ialah kita punya mattress dengan aircon, dia ada lain sikit. Because kalau you guna web key in punya aircon atau tilam, lepas you attach itu dokumen, you tekan confirm submission, you mau buat payment dulu. Kita ada satu link untuk buat payment punya, HLV punya payment link. You lepas buat payment, baru buat itu EKYC lah. Okay. So HA dengan HLV apa beza untuk web system key in? HA you tekan confirm submission, then you buat EKYC, lepas tu baru payment. Tapi HLV, you tekan confirm submission, you buat payment dulu, lepas tu buat EKYC. Okay?
So dia sekarang kasih you satu example lah. So ini untuk e-brand store, okay? E-brand store purchase after payment defected, dia akan send satu SMS. Tengok bawah kanan, please start your eKYC verification here. So customer akan dapat ini SMS, then you boleh perform you punya eKYC lah. Dulu tak ada, then you mau install Google Plus, then mau key in customer punya password, baru boleh perform eKYC. Sekarang senang sikit, lepas itu payment, customer akan dapat itu SMS. Okay, so itu dia hantar pergi mana punya handphone, then hantar pergi you register punya handphone lah. Okay, so lagi satu penting punya perkara you mau take note lah. Dia sekarang kalau sekarang you tak boleh tolong customer key in itu e-brand store, dia boleh detect siapa handphone untuk key into e-brand store. Okay, so kalau customer datang itu booth, you mau guna customer punya handphone key in itu e-brand store dan buat ini eKYC. Okay, kalau you guna you punya handphone buat dulu, lepas tu guna customer punya handphone buat eKYC, dia akan datang balik ada yang akan datang balik So please take note lah. Kalau customer datang booth, guna customer handphone buat itu key in dengan eKYC. Okay, ini saya dengar dengan lain punya group lah, mesti mau guna customer handphone perform eKYC dengan e-brand store lah. So kita belum start, kita monitor lah memang betul tak, because dulu saya rasa dulu kita boleh guna kita punya handphone key in, tapi itu eKYC kita baru guna customer handphone, tapi sekarang tak boleh, dia mau dua-dua pun guna customer handphone key in dengan buat itu eKYC lah. Tapi kita tak mula lagi, tengok esok, kalau esok you masuk itu sistem, kalau tak buat itu order tak jalan eKYC, jangan tanya saya kenapa tak ada eKYC ya. Kalau dia mungkin dia lambat outdate ke ada apa, then you terus cepat-cepat key in lah. Okay, kalau esok belum you key in order, kenapa tak ada eKYC, you terus suruh you punya member key in lebih banyak lah. Because saya tak tahu memang first March akan start lah. Mungkin mereka mau update sistem, mau ambil sikit masa lah. Okay, so ini untuk e-brand store. So you akan ada soalan, kalau saya sudah buat payment, customer tak dapat itu SMS link macam mana? So you boleh pergi itu kita punya sistem login, kita punya web system, you pergi itu eKYC history. Okay, you pergi itu eKYC history, then you copy itu URL. So copy itu URL, then you hantar kasih customer lah. So you copy, then you paste itu dekat itu WhatsApp kasih customer lah. So customer boleh perform itu KYC lah. Ini punya copy URL bukan semua NE pun boleh copy punya, bukan NN atau NCN ada ini function. Semua NE pun ada ini function. Kalau customer lepas buat payment, then you tunggu kenapa tak dapat itu SMS, you terus masuk itu you punya web system, then pergi eKYC history, copy URL, hantar kasih customer lah. Okay, then customer tekan itu link, then terus buat itu KYC. Okay, ini apa? So sekarang kita cakap apa call itu eKYC. Okay, so lepas you tekan itu link, you akan tengok ini punya hash lah. Okay, so dia ada dua step. Step 1 ialah you mau ambil gambar itu IC depan dengan IC belakang. Okay, step 2 you mau selfie itu video. So sekarang saya rasa saya mau emphasize lagi lah. So you key itu customer punya nama, mau ngam itu customer punya IC number. Sekarang kita macam binti ada short form, ada ada panjang sikit binti. Okay, so you key itu order mesti mau sama dengan customer IC. Kalau tak sama, dia akan cancel itu order. So since customer sudah datang you punya brand store, because saya rasa sini punya pun banyak buat itu offline punya. So customer sudah datang you punya brand store, tolong check check dia IC dulu baru you perform itu payment lah. So itu IC number dengan itu name semua sama, kita baru boleh lepas itu KYC. Okay.
So itu IC lagi satu mau emphasize dia tak boleh cross mesti mau per se punya IC outload lah. You tak boleh cross for kuku use only atau macam mana. Okay, mesti mau per se punya. Tapi customer mungkin tanya ini untuk kuku punya karena ini untuk CTOS so itu IC dengan semua video akan simpan dalam CTOS. So kuku tak akan pegang apa-apa customer punya dokumen unless lepas tu dia masuk itu RM dan kita mau ambil itu IC dengan customer lah. Okay, so you sudah masuk ini patch, you akan tengok bawah ada satu code power by CTOS lah. Memang CTOS punya sistem bukan kita punya sistem. Tapi ini bukan you mau inform customer ini bukan check you punya CTOS punya point lah. Hanya mau check sekarang banyak business guna customer punya Debika untuk swap buat itu illegal sales. Bukan jangan cakap pula because sekarang you tengok banyak bank pun ada scammer ke. So kita ada ini proses untuk protect customer lah. Cakap macam tu. Okay. So you lepas itu patch then you tekan continue lah. So continue dia akan follow you punya instruction lah. So first you mau ambil itu depan punya IC punya gambar. Lepas tu mau ambil belakang punya IC gambar dan klik confirm. Okay. So dia pun ada suruh lah jangan cross. Okay. So jangan ada watermark. Okay. Ini yang bawah punya wrong punya you tengok. Yang atas memang correct lah, memang bersih punya. Yang bawah ialah salah bunyi lah because dia cross untuk for use only. Okay. Lepas tu kita mau ambil itu video lah. So itu video ialah 4 saat lah. So suruh ini customer mau gerak sikit lah because dia mau verify memang itu customer ialah apa live punya bukan itu kita ambil gambar untuk buat itu video lah. So lepas itu siap dia akan cakap you identity has been verified. Okay. So kalau you tengok verification complete ini sudah lulus lah. So dia akan masuk itu risk assessment atau follow. Okay. So ini untuk e-brand store. Okay. So you akan ada scenario untuk kalau verification fail. Okay. Ada dua first macam tadi saya cakap lah. So mungkin customer key in guna you punya handphone tapi eKYC guna ada orang punya handphone guna customer punya handphone dia akan verification fail lah. Okay. Dia akan terus masuk itu RM lah. So RM akan suruh dia buat NKYC ke atau disubmit itu order itu because ini you tak boleh pergi copy URL. Okay. So kalau you tengok our risk assessment team will contact you soon means you tak boleh pergi itu website copy URL. Tak boleh perform lagi. Okay. Kalau dia ada tak tulis itu RN akan call you means you boleh try perform itu eKYC lagi. Apa mas? So macam mana try then you pergi itu web system lah copy itu URL lagi try lagi lah. Okay. Mungkin tadi mungkin itu video tak ambil betul dia akan fill itu verification fill lah. Okay. So you cuba buat lagi satu kali lah. Okay. So lagi satu cara kalau you tak mau guna SMS untuk perform eKYC you boleh guna Google Plus lah, install Google Plus. Okay. Macam dulu kita masuk itu Google Plus. So lepas you install itu Google Plus, okay, dia akan auto suruh you buat eKYC lah. Kalau customer ialah customer baru, you baru install itu baru install Google Plus. So you masuk itu page dia akan suruh you buat itu eKYC. Kalau itu auto page tak keluar suruh you buat eKYC, you boleh pergi login sini. Atas ada satu login, okay. So you satu bell. So you tekan itu bell, dan ada satu message dalam itu dia punya inbox. You tekan itu inbox masuk untuk buat eKYC lah. So ini untuk Google Plus saya rasa memang macam kita dulu buat itu eKYC punya step, okay. Okay, so kalau you sudah buat, memang you follow dulu lah kalau you mau guna Google Plus punya method lah. So kita ada dua cara untuk buat eKYC. First, guna HQ akan hantar itu SMS bagi customer punya handphone.
Second way, cara kedua ialah you install Kuku Plus untuk buat itu KYC lah. Okay. So kita sudah habis itu eKYC, so sekarang kita start itu NKYC lah. So tadi saya sudah cakap NKYC ialah untuk satu minit. NKYC untuk Malaysian yang umur lebih 50 umur atau dia ada satu syarat untuk boleh perform. Kalau dia tak dapat perform eKYC banyak kali, dia pun boleh guna itu NKYC lah. Tapi itu mau dapat itu RM approval baru boleh buat itu NKYC. Okay? So kalau you key in itu IC yang lebih itu customer lebih 50, dia akan tanya customer itu dia mau buat manual KYC atau eKYC lah. So eKYC actually kalau dia mau buat eKYC macam kita tadi punya cara lah. Kalau dia mau manual KYC nanti saya akan explain lah apa NKYC. Okay. So actually NKYC dia macam ambil video saja, tak payah upload, tak payah ambil dia punya, dia pun upload dia IC, dia punya debit card, then dia mau upload satu video lah. Okay, itu video macam mana nanti saya akan cakap macam mana perform. So lagi satu macam mana boleh perform NKYC dia ada cakap lah. So itu customer tak boleh perform KYC, mungkin dia punya phone setting ada problem, dia sudah tua, dia tak tahu, dia foreigner atau dia tak ada itu kita punya IC lah, dia mau guna pasport. So ini tak boleh guna tu eKYC. Dia ada cakap 5 lah, customer must perform at least 1-2 kali itu eKYC. Kalau sudah fill, baru boleh request untuk perform itu NKYC lah. So kita sekarang kita pergi tengok macam mana perform itu NKYC. Okay. Dia ada 2 cara. First, you video call itu customer, dia ambil satu handphone, record itu video lah. So first you tanya dia, so apa you punya nama? So the customer answer lah, saya bernama William Key. So second, bila you place itu Kuku produk, saya place ini Kuku produk 28 February 2022. So do you agree purchase itu Kuku produk? William Key reply, I agree with the Kuku purchase. So thank you your confirmation, then customer thank you. So you upload ini video pergi kita punya sistem. So ini satu cara, okay? So second cara, dia customer hanya answer yes dengan no saja. So dia ada kasih you sample script, ada 2 sample script. Saya rasa sample script kedua lebih senang because you sudah kasih dia answer, customer hanya reply yes. So kita skip itu sample script 1 lah. Kita guna sample script 2 lebih senang, okay? So ini pun sama, ambil itu video call, ambil satu handphone video, record itu video, okay? First, you boleh tanya, you punya customer punya nama full name is William Key, customer cakap reply yes. So you date for purchase is 28 February 2022, betul tak? Customer cakap yes. So do you agree to purchase the Kuku product? I agree with the Kuku purchase. So thank you for your confirmation, customer reply. Thank you. So ini video you upload, then ini sudah siap lah. Okay. So kalau you cakap video call saya tak suka lah. Saya mau ambil macam itu eKYC, hanya saya mau ambil customer video. Saya tak mau saya tanya dia soalan. Ada satu lagi cara lah. So customer mau pegang satu kertas, tulis dia bernama, dia purchase date, dan dia cakap I would like to purchase the product. Tapi customer pegang ini kertas, dia pun mau cakap dia pun mau cakap ini punya kata lah. Means yang tulis tangan kertas punya, dia pun mau cakap macam dia punya kertas punya statement lah. Means
Kalau saya William Key, saya mau cakap my name is William Key. Today is 28 February 2022. I would like to purchase a buku product. Okay. So saya mau cakap yang pegang itu kertas, ambil itu video, upload lah. Ini ialah option kedua lah. So saya summary, NKYC ada dua option. First option ialah ambil itu video call. You guna you punya WhatsApp video call customer, you tanya dia soalan, customer jawab. Ini ialah option pertama. So option kedua ialah customer tulis dia punya nama, you tap or purchase dengan I agree with buku purchase, tulis atas kertas. Dia pegang itu kertas, ambil video tapi dia mau cakap, okay, dia mau cakap ini itu dia punya nama, dia purchase lah. Tapi ini tak payah you tanya dia soalan lah, okay. Ini untuk NKYC, okay. So ini saya sudah habis hari punya briefing. So ada soalan, kalau ada soalan you boleh type dengan itu chat box. So sekarang saya update sikit kita punya new promotion.